Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Selamat datang di channel YouTube saya kembali, yaitu channel Lili Susanti. Di sini kita belajar akuntansi. Pada kali ini saya akan mencoba mengerjakan soal yang baru, yaitu saya akan memulai dengan membuat jurnal. Ini adalah soalnya. Kita lihat soalnya, nama perusahaannya. Nama perusahaannya adalah PT Berkah. Ini merupakan soal uji kompetensi untuk akuntansi juga. Nah, lalu ini kita lihat kebijakan akuntansinya. Yang pertama, ini menggunakan accrual basis. Periode akuntansinya 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Dia menggunakan single currency, mata uangnya adalah rupiah. Lalu pembeliannya ada PPN masukan. Nah, kita lihat ya, di sini ketentuannya ada. Kalau ada retur dikurangi nilai utang dan PPN masukannya juga. Oke, lalu untuk pengeluaran kasnya, nah ini perlu juga kita ketahui bagaimana sih sistemnya. Pengeluaran kas di atas 1 juta menggunakan cek, berarti menggunakan akun cash in bank. Lalu setiap pengeluaran cek harus didukung dengan bukti pengeluaran kas. Untuk pengeluaran kas yang kurang dari 1 juta menggunakan kas kecil. Lalu, sistem pencatatan kas kecilnya adalah dana tetap. Ini perlu kita garis bawahi, di mana sistem kas kecil itu ada dua, satu dana tetap, satu tidak tetap. Impress fund dan fluktuasi. Untuk dana tetap nih, kalau dana tetap berarti tidak perlu setiap ada transaksi tidak perlu di jurnal ke dalam jurnal kas kecil. Jadi cukup kita membuat catatan. Jadi nanti kita akan catat saat terjadi pengisian kembali dana kas kecil. Lalu pengisiannya dilakukan saat saldonya kurang dari 500.000. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian penjualannya diperhitungkan PPN keluaran sebesar 10% dari nilai penjualan. Lalu ada jika retur penjualan diperhitungkan pengurangan nilai piutang dan PPN keluarannya juga. Lalu kita lihat lagi, penerimaan kasnya disimpan ke rekening BCA ya. Terus kita lanjut lagi, ini juga yang penting, sistem pencatatan untuk persediaannya, metodenya. Metode itu kan ada FIFO, LIFO, average. Nah, karena soal ini menggunakan metode average, ini dia, average ya. Ini harus digarisbawahi, tadi ada sistem dananya dana tetap, berarti tidak perlu di jurnal di dalam jurnal kas kecil. Lalu ini menggunakan average. Oke, lanjut kita, ini penyusutannya metode garis lurus. Sekarang kita lihat, ini daftar akunnya. Oke, ini nama customer-nya dan supplier-nya. Kita baca nih nama customer dan saldo piutang, berarti ini nama customer kita. Lalu di sini ada nama supplier kita. Lalu kita lihat lagi, ini neraca saldo awal. Saya akan mengerjakan di Excel. Jadi neraca saldo awal ini saya copy paste ke dalam Microsoft Excel. Saya bikin di satu sheet tertentu, saya buat nih saldo awal. Ini neraca saldo awal ya. Jadi ada neraca saldo awal, ini saya copy paste yang ada di sini ke dalam Excel. Untuk memudahkan saya, misalnya nanti kalau membuat buku besar nih, saya cukup menggunakan rumus-rumus yang saya pelajarin di spreadsheet. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian ketentuan soalnya kita lihat lagi sebelum ke transaksi ya.
Ini adalah saldo awal persediaannya. Kita perlu input ya saldo awal persediaannya. Kita ke kartu persediaannya. Oke. Kita tulis dulu Desember. Tanggal 1 saldo awal. Oke, ini saldo awalnya. Bentar, kita tulis dulu. Inventory-nya ada 2 ya. Jangan lupa inventory card-nya ada 2. Kita mulai dari yang ozon dulu, ada 70 itemnya. Kita langsung pindahkan ke kolom saldo. Langsung saldo ya. 70. Harganya adalah 600.000. Lalu kita kalikan. Selanjutnya, barang yang kedua ini saldonya adalah 80. Kita pindahkan ke kartu persediaannya atau inventory card-nya ke kolom saldo ya. Sejumlah 80. Harganya adalah 500.000. Lalu kita kalikan. Oke, sudah sama seperti ini ya. Oke, kalau inventory card-nya kita sudah selesai, maka kita akan memulai transaksi yang pertama. Kita mulai ya. Sekarang kita lihat selanjutnya yaitu dokumen transaksi. Yang pertama adalah voucher kas kecil. Seperti yang kita ketahui tadi, kita menggunakan metode dana tetap. Berarti tidak dicatat. Sekarang kita bikin catatan saja. Misalnya di sini saya tambah 1 sheet untuk pencatatan kas kecilnya nanti saat pengisian kembali ya. Jadi walaupun tidak kita catat, tapi kita harus punya catatan, oh ada pengeluaran kas kecil, karena tetap harus catat secara tertulis saja, tapi tidak di dalam jurnal. Berarti ini pembuatan brosur iklan, berarti saya menggunakan akunnya advertising expense. Ini dia akunnya. Ini transaksi kas kecilnya. Langsung angkanya 800.000. Jadi walaupun tidak di jurnal di dalam kas kecil, tapi harus punya catatan pengeluaran kas kecil. Ya, pengeluaran ini akan kita catat saat terjadi pengisian kembali. Oke, udah. Dokumen pertama sudah ya. Lalu berikutnya dokumen 2. Ini adalah, nah ini ada toko Alex. Nah, ini adalah nama perusahaan kita ada di atas sini. Ini artinya adalah ya penjualan. Karena ada terminnya, ini adalah penjualan secara kredit ya. Berarti kita masukin ke dalam, betul, kita masukin ke dalam jurnal penjualan atau sales journal ya. Kita buat dulu tahunnya di sini. Ini adalah tanggal 2. Invoice-nya nomornya ini, kita ambil yang ini. FPJ. Voucher penjualan, faktur penjualan.
Oke. Lalu deskripsinya ini kita ambil nama customer-nya. Ya, ini nama customer-nya adalah toko Alex. Oke. Lalu kita lihat angkanya. Ini 35.000. Ini angka dari yang 29.500.000 ini yang ada di total, ini adalah nilai untuk ini dia. Sales. Angkanya tadi 29.500. Lalu ada PPN-nya 2.950. Tinggal dimasukin sesuai dengan kolomnya. Freight collected-nya 35.000. Oke. Lalu yang bawah ini, total ini adalah total dari angka untuk ya akun receivable-nya, account receivable. Oke. Oke, sudah kita jumlahkan, pastikan angkanya sama. Oke, sudah. Untuk angka yang COGS dan merchandise ini kita ambil dari kartu persediaan. Oke, sekarang kita hitung di kartu persediaannya ya. Kita buka dulu yang ACCU. Oke, yang ini dulu ya. Ini dijual 20 unit. Berarti 20. Kita buat dulu tanggalnya, tanggal 2. Berarti toko Alex. Karena penjualan berarti out 20 ya keluarnya. Karena penjualan ngambil angkanya dari sini nih, dari saldo ya. Berarti kita kalikan. Berarti saldonya kita hitung sekalian. Oke, sudah. Sekarang ke kartu yang berikutnya, yang Ozon. Kita buat tanggalnya juga sama. Ini barangnya totalnya 15. Oke, 15 ya. Oke, harganya ngikutin yang ada di saldo ini. Oke. Nah, berarti total saldo dikurangin dengan yang keluar. Ini dia barangnya terakhir. Untuk nilai COGS-nya berarti kita tambahkan yang ini 9 juta ditambah dengan 10 juta. Diambil yang bagian keluar ya. Ambil yang out-nya. Berarti 10 juta ditambah dengan 9 juta. Berarti 19 juta. Kita tulis di sini di COGS dan merchandise. Oke.
Jadi kalau ada transaksi penjualan secara kredit, kita salinnya cukup ke jurnal penjualan. Kita salin untuk subtotal ini dimasukin ke akun sales merchandise. Lalu angka yang PPN masukin di PPN. Di sini ada PPN outcome. Lalu ada freight collected-nya kita tulis di freight collected. Lalu total ini masukin ke dalam ya akun receivable. Lalu untuk COGS dan merchandise ini kita ambil dari kartu persediaan yang bagian out. Angka di kartu persediaan kalau penjualan kita ambil dari angka saldonya di kartu dari kartu persediaan. Kita pindahkan di out-nya, bukan yang dari faktur. Oke, sudah selesai untuk dokumen yang transaksi nomor 2. Sekarang kita pindah ke dokumen nomor 3. Ini adalah voucher kas kecil. Maka tidak perlu kita catat ke dalam jurnal kas kecil karena metodenya tadi adalah metode dana tetap. Oke, kalau gitu kita cukup bikin catatan saja. Kita tambahkan dia beli perlengkapan toko. Berarti pakai akun perlengkapan itu adalah supplies. Ya, angkanya adalah 500.000. Jadi cukup kita buat catatan saja. Kalau lagi ngerjain manual nih, di lembar soal ini bisa kita coretin. Oh, ini adalah untuk kas kecilnya. Oke, kita lanjut lagi. Dokumen nomor 4. Ini juga adalah voucher kas kecil untuk pembayaran rekening telepon bulan November. Oke, kita buat. Berarti ini pakai akun Accurate S-Pen atau di sini nama akunnya apa ya? Ya, Accurate S-Pen. Tagihan telepon 350.000. Ini kita buat aja tagihan telepon. Oke. Kayaknya kita perlu nomor akunnya, jadi nanti biar tidak susah kita mencari nomor akunnya. Jadi kita catat nomor akun dan nama akunnya. Biar nanti saat pengisian kembali lebih gampang. Oke, kita lanjut dokumen nomor 5. Nah, nomor 5 ini adalah bukti penerimaan kas. Artinya, kita masukkan ke dalam jurnal penerimaan kas, cash receipt journal. Oke, kita mulai. Kita buat tahunnya dulu di sini, tanggalnya. Ini adalah tanggal 5. Nomor buktinya kita lihat, ini dia BKM 12-1. Deskripsinya karena ini penerimaan kas dari customer, maka kita buat aja nama customernya, berarti toko Ditam. Lalu kita lihat terima uangnya berapa. Terima uangnya adalah yang ini 16.335.000. Ini dia uang terimanya. Jadi ini angka cash in bank-nya ya. Oke. Lalu piutangnya 16.500.000. Berarti ke akun receivable.
Lalu ini ada diskon. Nah, diskon ini kita masukin di bagian debit karena mengurangi jumlah uang yang kita terima. Nah, karena ini adalah berhubungan dengan piutang, maka diskonnya adalah diskon, betul, diskon penjualan. Berarti nama akunnya adalah sales diskon. Ini dia nomor akunnya yang dimasukkan. Kan dia minta nomor akun, berarti kita masukin ke akun sales diskon. Oke, kalau udah kita simpan dulu. Jadi untuk bukti penerimaan kas ini kita input ke dalam cash receipt journal atau jurnal penerimaan kas. Kita masukin tanggalnya, deskripsinya nama customer kita, lalu cash in banknya sejumlah uang yang diterima yang ini 16.335.000. Piutangnya ada 16.500 di bagian piutang, akun receivable, dan ada diskon berarti mengurangi uang yang kita terima. Diskonnya adalah diskon penjualan, berarti sales discount. Oke, sudah selesai untuk dokumen 5. Oke, mungkin video kali ini sampai dokumen 5. Nanti kita lanjut lagi di video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.